Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Dengan adanya tekad, kemauan, serta komunikasi yang baik bersama warga, maka tidak butuh waktu yang lama untuk dapat menata kawasan yang tadinya adalah bekas bangunan liar, kemudian kalinya menyempit, serta area-area tempat pembuangan sampah, hingga menjadi rapi yang kita bisa lihat saat ini. Tadinya area yang ada di pinggir Jalan Gabus Raya kondisinya adalah seperti ini ya. Selain banyak bangunan yang bagian sisi belakangnya berada dalam kali, juga menjadi tempat pembuangan sampah. Permasalahan berikutnya yang harus dikontrol adalah untuk area-area yang sudah dilakukan penataan perlu sekali pengawasan, karena bisa saja ditempati kembali oleh para oknum-oknum yang akan memanfaatkan lahan tersebut. Pekerjaan-pekerjaan pelebaran kali masih tetap berlangsung, sehingga nanti kali sepak yang ada di sini yang tadi lebarnya hanya 1 meter yang pernah kita lihat menjadi 5 meter paling tidak atau lebih, dan akan dilanjutkan dengan pekerjaan turap ataupun pembetonan kedua sisi sungai. Nah, pada awal Maret lalu area yang ada ya di depan pintu tol Gabus sampai ke arah jalan irigasi itu sempat terendam air seperti ini, tepatnya di depan SMK N1 Tambun Utara, dan itu dikarenakan luapan air yang ada di Kali Gabus, karena kali ini benar-benar menyempit, tersumbat oleh sampah atau juga banyak sedimentasi. Pekerjaan-pekerjaan langsung ya dilakukan dan dipimpin oleh Pak Gubernur ya pada waktu itu untuk melakukan pengerukan dan juga pembongkaran terhadap bangunan-bangunan liar yang kita bisa lihat di IG-nya Dadi Hadi ya di sini, di mana bagian belakang bangunan liar tersebut berada di dalam kali. Oleh Pak Kapolres Bekasi, oleh Pak Bupati ya, saya sampaikan ini bangunan-bangunan yang tak berizin dibangun di bantaran sungai, saya bongkar semuanya agar aliran airnya bisa mengalir dengan baik dan tidak banjir. Tapi saya tahu Bapak ini orang-orang susah, ya kan? Benar. Bikin warung, bikin bangunan di sini pakai duit, ya kan? Nanti pengen bikin warung lagi kan? Iya Pak, benar. Nanti saya hitung biaya pembangunannya. Iya Pak, ya. Nanti kalau Bapak bikin warung baru, saya bangunkan warungnya oleh Pemprov Jabar. Ya, Iya Pak, ya. Siap, setuju kan? Siap Pak. Siap. Pengen kan warga di sini nggak banjir, Bener, Pak. nggak numpuk sampah, Bener. rapi dan bersih kan? Bener. Jadi setuju saya bongkar. Setuju Pak. Oke, mana yang tadi agak marah ke saya? Pak Kades. Oke. Ya, wes. Siap, wait. Ya, setuju kan? Setuju. Kalau ada penggantian bangunannya, Iya, diganti. alhamdulillah. Tadi saya mendukung program Pak Gubernur. Bukan program saya, program Bapak. Ya. Kan yang kebanjirannya Bapak, bukan saya. Bapak. Iya. Tapi ada penggantian oleh Pak Gubernur dan Bupati. Ya. Dan ini Pak Bupati ini dan Gubernur berbuat dikawal oleh Kapolres, berbuat kebaikan untuk warga orang sini kebanjiran. Alhamdulillah. Ya, Pak. Ya wes, aman toh? Aman ya, aman Pak. Aman. Siap. Ya udah nggak marah lagi sama saya. Ya, Pak. Bukan marah, Pak. Iya, oke ya, udah bilang. Pokoknya ini contoh di Bekasi, di daerah mana ini namanya? Tambun Utara. Oh, Tambun Utara ya, Gabus ya. Desa Srijaya. Ini Tambun Utara, Gabus, Desa Srijaya, bangunan di sepadan sungai, bongkar semuanya. Bongkar semua. Oke, mantap, bongkar. Ayo, Pak. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat ditambah kebijakan Pak Gubernur untuk tetap mengganti rugi bangunan-bangunan yang bahkan tidak bersertifikat ya dengan dana yang sudah disiapkan, tentu membuat masyarakat mendukung program ini, terutama untuk penataan kawasan yang ada di pinggir kali, melakukan pelebaran kali yang ada sehingga air yang nanti mengalir menjadi jauh lebih lancar, lebih deras dibandingkan dengan sebelumnya. Ditambah lagi sumbatan-sumbatan, sedimentasi itu juga akan dikeluarkan. Bahkan sampai ke ujung Kali Sepak yang bertemu dengan sebuah kali dari arah Satria Jaya. Nah, dari situ akan terus ke Kali CBL dan menuju ke pantai utara Bekasi ataupun juga Jakarta.
Area yang paling awal dikeruk pada masa pembongkaran dari bangunan-bangunan liar adalah di depan SMKN 1 Tambun Utara. Di sini lumpur-lumpur sudah dikeluarkan sejak awal dan air mengalir dengan lancar. Kemudian berikutnya setelah pembongkaran maka dikerahkanlah alat-alat berat ya di sepanjang Jalan Gabus Raya ini. Kemudian sampailah menjelang Lebaran dan yang kita lihat sudah makin rapi. Ditambah hari ini pada tanggal 9 April tahun 2025 ya, ini persis setelah sekolah SMKN, kali sepak yang ada benar-benar lebar. Hanya saja perlu untuk melebarkan juga gorong-gorong yang ada, 2 gorong-gorong di bawah jembatan setelah sekolahan. Bagian jalan yang ada di pinggir di sini sudah padat ya tanahnya dan cukup lebar. Kita juga bisa parkir. Kemudian area yang dimana kita berada ya, ini adalah bekas dari tempat pembuangan sampah dan juga material-material bangunan. Ditambah lagi adanya pepohonan yang memakan badan kali untuk tumbuh dan juga bagian belakang bangunan yang mempersempit aliran air serta tersangkutnya sampah-sampah di kali sepak. Di area di mana kita berhenti tadinya seperti ini, adanya gundukan-gundukan ataupun kumpulan-kumpulan material yang sudah dibongkar, adanya sampah-sampah di pinggir jalan. Sampahnya kebanyakan adalah sampah plastik karena mungkin di sini tidak kita temukan bak-bak sampah yang khusus bisa dibawa oleh truk-truk sampah. Dan saat ini menjadi jauh lebih rapi seperti yang ada di depan. Ternyata bongkahan-bongkahan beton yang sudah dipecah-pecahkan itu masih ada besinya dan masih dapat dimanfaatkan seperti yang diambil oleh Mas yang ada di sini ya. Satu ekskavator berwarna hijau standby nampaknya akan segera melakukan pekerjaan karena yang kita lihat sudah ada persiapan dari para pekerja. Setelah dari ekskavator dapat kita lihat hasil kerukan kali sepak yang ada di sepanjang Jalan Gabus. Di sini sudah berbentuk lumpur yang mengering dan sangat rapi. Nah, area yang kita lewati tadinya adalah seperti ini, di mana banyak sampah-sampah yang tersangkut dengan lebar kali hanya beberapa meter saja. Kemudian area ini menjadi tempat pembuangan sampah masyarakat ya di bagian pinggir kali, dan sampah ini selain ada di pinggir dari jalan, pinggir kali juga masuk ke dalam kali dan hanyut terbawa air, bahkan banyak juga yang tersangkut di bawah jembatan sehingga mengakibatkan tumpukan-tumpukan sampah yang membuat air tersumbat. Kabupaten Bekasi sendiri sebenarnya yang kita lihat dari waktu ke waktu jarang mendapat perhatian dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk dilakukan penataan. Nah, ini kemarin sempat banjir besar sehingga dicarilah akar permasalahannya mengapa air meluap dan didapatkan area kali yang mengalirkan air dari arah barat ya di sekitar jalan irigasi ke arah timur ke arah kali CBL itu benar-benar menyempit. Diakibatkan adanya bangunan-bangunan liar yang ada di dalam kali ya. Kemudian ditambah lagi sedimentasi dan sampah. Nah, problem-problem ataupun masalah itulah yang memang sekarang dipecahkan dan dikerjakan agar aliran air menjadi lancar. Dampaknya tentu area di sepanjang Jalan Gabus akan menjadi rapi. Problem berikut ataupun masalah berikutnya adalah masyarakat yang ada di sini harus benar-benar berubah untuk tidak membuang sampah sembarangan ya, dan menjaga lingkungan yang bersih, tertata, tetap seperti itu, terpelihara, asri dan tentunya nyaman untuk orang berkunjung ataupun melewatinya. Sampah-sampah plastik di sini paling banyak adalah plastik berwarna merah. Nampaknya ini produksi plastiknya memang itu adalah plastik yang paling banyak dipergunakan oleh masyarakat. Biasanya sampahnya dibungkus dalam plastik tersebut dan ditaruh di pinggir atau hanyut di sungai.
Beberapa jembatan yang kita lihat ya itu ada bagian gorong-gorongnya yang kecil, ada yang 3 meter, ada yang 5 meter, ada yang dibagi dua gorong-gorongnya seperti yang ada di depan sini di Desa Srijaya ya. Nah, untuk gorong-gorong yang kecil dapat dilakukan renovasi dan menjadikan gorong-gorongannya jauh lebih besar. Di area depan kita ini ada satu ekskavator long arm yang standby dan mungkin akan bersiap bekerja karena hari ini pukul 7 pagi. Kemudian terdapat pencabangan sungai dan kali sepak sendiri persis berada di pinggir jalan gabus. Kemudian nampaknya bertemu dengan kali yang dari arah perumahan warga. Dengan kondisi seperti ini, ya, jalan Gabus Raya mungkin dapat dilebarkan sedikit lagi sehingga mengakomodasi mobilitas dari kendaraan-kendaraan baik roda 2, roda 4 ya, ataupun misal kalau ditambah dengan trotoar menjadi jauh lebih bagus bagi para pejalan kaki sehingga setiap dari pengguna jalan mendapatkan haknya lebih baik. Himbauan-himbauan yang kita lihat juga sudah banyak, dilarang membuang sampah, kemudian dilarang menggunakan lahan, namun nampaknya tidak diperdulikan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan lahan-lahan yang ada di pinggir kali sehingga kali akhirnya menyempit, tidak terawat dan tersumbat. Area di samping dapat kita lihat kali sudah melebar, hanya saja penataannya tinggal dilanjutkan ya, biasanya dengan membuat turap ya atau menggali kembali, mengeruk lebih dalam sehingga daya tampung kali sepak menjadi jauh lebih banyak. Lumpur-lumpur yang ada itu dibawa ke sisi utara, tepatnya di jalan yang barusan kita lewati di seberang ya. Jadi truk-truk itu membawa lumpurnya keluar dari area yang digali, kemudian areanya menjadi seperti ini. Lumpur-lumpur yang ada yang kita lihat ya itu mengandung banyak sampah dan tentunya membentuk sedimentasi di dalam kali. Nah, ini ke arah Villa Gading Harapan 5 ya, bagian pinggir yang di seberang itu sudah benar-benar rapi, dikerjakan, dikeruk oleh satu ekskavator long arm berwarna orange. Petunjuk-petunjuk untuk tempat-tempat berjualan warga mulai bermunculan di pinggir jalan. Nah, yang ini tinggal sedikit lagi ke arah Villa Gading Harapan 5. Bagian dalam kali itu masih ada sedimentasi, ditambah lagi sampah-sampah yang tersangkut di bawah jembatan. Di atas jembatan seperti biasa yang kita lihat ya, baik sebelum pengerukan ataupun setelah pengerukan tetap ada yang berjualan karena area ini adalah pasar, sehingga mungkin masyarakat yang ada, para pedagang memang memanfaatkan area di atas jembatan untuk beraktivitas jual beli. Satu ekskavator lagi di depan Villa Gading Harapan 5 ya, di sini sudah sangat rapi kita lihat. Tinggal yang ke arah pintu air ya masih mendangkal dan dilanjutkan pengerukan setelahnya. Ada dua pintu air ya ke arah kolam penampung dari aliran air saluran PJT dan juga mungkin dari rumah-rumah warga yang ada di sisi barat. Air mengalir sangat lancar, bahkan di beberapa titik ya di jembatan-jembatan yang kita lihat banyak muncul ikan-ikan dan juga binatang-binatang seperti itik dan lainnya yang bermain di air, bahkan juga para pemancing yang memanfaatkan area-area yang ada untuk mencari ikan. Kita sampai lagi di perlimaan di titik temu antara jalan Gabus Raya, jalan irigasi dan Villa Gading Harapan 2 ya. Ini adalah area saluran PJT yang tadinya sudah dibongkar, namun yang kita lihat mulai ada para pedagang yang melakukan aktivitas jual beli di lahan yang sudah dibongkar. Mudah-mudahan itu sementara ya, kalaupun berlanjut perlu pengawasan dan juga penataan kawasan, serta pemerintah dapat menyediakan lokasi-lokasi untuk berdagang tidak berada di lokasi yang sudah dilakukan penataan pembongkaran, dan lokasi-lokasi tersebut dapat terjaga dengan baik, lebih rapi tentunya.
Kita lihat dari arah sebaliknya, di sini ekskavator sudah mulai bekerja ya ke arah pintu air. Tampak lumpur-lumpur yang dikeruk di sini berwarna gelap hitam. Ini ciri khas lumpur-lumpur yang ada di dalam saluran-saluran ya. Kemudian juga bercampur dengan sampah-sampah. Area ke arah pinggir sungai di sini tidak ada pembatas, jadi cukup berbahaya bagi para pengendara agar dapat berhati-hati. Kemudian terutama di malam hari beberapa titik tidak ada lampu penerangan jalan. Nah, ini area masuk ke Villa Gading Harapan 5. Kita bisa lihat para pedagang menggunakan bagian pinggir jembatan untuk beraktivitas jual beli. Lebih detail kita akan turun nanti ya di video berikutnya untuk melihat pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas langsung dari proses penggalian yang ada serta bagian pinggir sungai yang benar-benar sudah rapi. Pasar yang ada di Jalan Gabus Raya ini sedikit menggunakan pinggir jalan ya untuk ada yang berjualan dan juga untuk parkir kendaraan. Jadi pada saat arus lalu lintas padat, maka ditambah lagi parkir kendaraan, terjadi ketersendatan. Nah, perlu pengaturan untuk area bagian pasar ya, area parkirnya ditempatkan di satu lokasi yang tidak berada di pinggir jalan. Ekskavator yang kita lihat di seberang juga melakukan aktivitas yang sama di Villa Gading Harapan 5. Itu memang ada 2 ekskavator long arm yang standby setiap hari untuk melakukan pekerjaan lanjutan dari penataan kawasan. Pengerukan kali agar menjadi lebih lebar. Di sini kalau kita perhatikan lagi lebar kali ya, lebar badan kali sendiri bisa sekitar 8 sampai 10 meter. Terutama untuk area-area di kolam penampung. Lalu untuk area yang dilewati aliran air menuju ke arah sekolah SMKN 1, di sini dapat kita lihat mungkin 5 sampai 6 meter. Tapi paling tidak itu juga sudah memadai dibandingkan dengan 1 meter saja sebelumnya ditambah lagi tersumbat. Pekerjaan penataan ini bukan hanya di Jalan Gabus Raya, nanti juga kita akan lihat di saluran PJT ya. Ditambah lagi di sepanjang Kali Bekasi di Babelan yang juga dilakukan pengerukan bagian pinggirnya, mengeluarkan endapan dan juga sedimentasi agar Kali Bekasi dapat menampung air lebih banyak, karena ternyata penyebab banjir adalah meluapnya air Kali Bekasi, kemudian meluapnya air Kali Sepak yang ada di sini, dan meluapnya air Kali JBL. Oleh itu kali-kali yang menyempit dan juga ada sedimentasi tentu membuat volume kali menjadi berkurang ya. Volume adalah kemampuan jumlah dari air yang dapat ditampung di dalam kali oleh sebuah kali. Kalau misalnya banyak sampah, banyak sedimentasi, tentu volumenya akan mengecil dan air akan melimpah. Di samping kita ini adalah Tugu Golok ataupun gerbang Golok, di mana menandakan batas desa. Nah, di sana tadinya itu ada sebuah jembatan beton yang membuat air tersendat dan saat ini sudah benar-benar dibongkar. Dan airnya juga sudah mengalir sangat lancar. Kita sudah perhatikan pada saat hujan selesai, di sini air mengalir sangat deras. Bagian pinggir jalan menjadi jauh lebih rapi. Ya, tinggal mungkin dipadatkan lumpur-lumpur yang sudah dikeluarkan, kemudian diturap ataupun di dinding beton bagian ke arah pinggir kali, sehingga tanah-tanah yang ada di kedua sisinya tidak mudah masuk ke dalam kali membentuk sedimentasi. Pekerjaan ini masih akan berlangsung terus sampai nanti selesai proses turap. Dan kita belum tahu berikutnya apakah akan ada pelebaran jalan atau juga sampai ke pembuatan trotoar. Karena para pejalan kaki di sini harus menggunakan badan jalan raya yang dilalui oleh kendaraan seperti ini, roda 2, roda 4 terkadang kencang ya, dan itu akan berbahaya. Ya, semoga mendapat perhatian juga bagi pemerintah. Ini baru area bagian ke arah selatan ya. Kalau ke arah utara masih juga banyak tetap bangunan-bangunan yang berada di pinggir jalan.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.